Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Barung, YouTuber tertua di semesta. Saya tiba kembali di kantor saya yang terluas di semesta ya, di danau 7 hektar yang kata kepala desa saya, yaitu Desa Pamekarsari Pak Dian Iskandar SE, mau dijadikan desa wisata ya, tempat wisata katanya. Ini sudah ditanam berapa kintal ya ikan ya, nanti baru boleh dipancing 6 bulan kemudian ya. Moga-moga bisa memakmurkan rakyat di sini ya, karena Pamekarsari ini bukan desa pertanian, bukan desa industri, desa tanggung. Pamekarsari atau Parung ini hanya mengenal seorang YouTuber, Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Ya, saya mau bicara, perhatikanlah video saya ya, yang mungkin agak panjang dan mungkin ini video saya yang terakhir ya. Kita tidak tahu, maut itu suka mengintai setiap saat. Tapi saya mau bicara tentang Pak Mahfud MD lagi. Pak Mahfud MD lagi, dia sedang berantem sekarang dengan Sohibul Iman, itu Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Kata Pak Mahfud, ya Pak Sohibul Iman itu hanya membaca judulnya dan nggak membaca isinya, terus ngasih komentar. Pertanyaan saya, apa betul Pak Sohibul Iman itu hanya baca judulnya? Pak Mahfud, gini loh Pak, panjenengan tuh piye toh Pak? Orang sekelas Pak Sohibul Iman ya, Presiden PKS, masa lihat berita yang Pak Mahfud keluarkan tuh hanya komentari hanya membaca judulnya langsung komentar di Twitter. Menurut saya itu nggak masuk akal gitu. Ya jangan begitu lah. Lihat itu wawancara siapa, Hersu Beno Arif ya, sama Muhammad Said Didu di channel MSD. Muhammad Said Didu itu pejabat, mantan pejabat, tapi punya channel YouTube MSD, bukan MSG ya. Kalau MSG itu micin, MSD singkatan Muhammad Said Didu. Itu mengecam ucapan-ucapan Pak Mahfud sama dengan Pak. Jadi memang betul esensinya itu yang dikritik oleh Pak Sohibul Iman itu sama dengan yang diurai kan, dengan yang diurai dibahas oleh Pak Said Didu ya, Muhammad Said Didu. Ya Pak Mahfud intinya kan sudah menyerah dengan keadaannya, terhadap keadaan hukum kita yang katanya presiden nggak bisa berbuat apa-apa, Menko Polhukam nggak bisa buat apa-apa, nggak bisa mencampuri hukum, dan penegakan hukum itu ya begitulah menurut masyarakat memang dipersepsi jelek ya, tidak adil ya. Banyak orang ditangkapi, orang yang mengkritik pemerintah ditangkapi, orang yang berbuat yang aneh-aneh ngomongnya itu asal membela pemerintah dia aman gitu. Terus sebelumnya Pak Mahfud bilang ini saya ingin ini loh Pak Mahfud, ucapan-ucapan kita di media sosial itu kan sudah berarti sudah masuk ruang-ruang publik, dan ucapan pendapat kita kalau sudah masuk ruang publik ya, itu berarti bersifat otonom lah. Apa otonom itu maksudnya? Ya terserah yang mau menafsirkan A, B, C, D, E, F, G, masyarakat terserah mengomentari. Mereka punya kemerdekaan, kedaulatan sendiri untuk menafsirkan ucapan-ucapan Pak Mahfud lah. Nggak usah juga terus dijelaskan lagi, maksud saya itu begini loh, bukan begitu ya. Nggak usah dijawab, nggak usah. Maksud saya itu gini loh Pak Sohibul Iman. Ya nggak usah, kan orang udah tahu semuanya. Ucapan Pak Mahfud ada di di media online, yang nggak usah dijelasin satu-satu kalau orang itu punya multi tafsir gitu. Intinya memang negeri kita itulah, setuju apa, itu sedang meluncur ya ke arah inilah titik nadir dalam sejarah bangsa kita selama 75 tahun merdeka ya. Ya enggak, ekonominya
jeblok, nggak meroket ekonominya, dan kita katanya sedang memasuki kuartal ketiga toh, dan sudah diperkirakan para ahli kuartal ketiga ini minus, jadi kita masuk resesi, dan itu berarti berbahaya kalau disimpulkan secara konsekuensi logisnya. Bidang hukum seperti itu, ada tebang pilih, terus korupsi di mana-mana yang nggak diurus, kira-kira begitu ya. Kejaksaan dibakar atau kebakar nggak tahu. Jadi hanya di era sekarang itu menteri-menteri itu kok perasaan saya nggak cocok ya. Misalnya ya menteri dulu pertama itu kepala BPIP bikin gaduh karena agama adalah musuh terbesar Pancasila, ribut habis toh ya. Kalau musuh terbesar agama, musuh terbesar Pancasila maksudnya agama Islam, cuman dia nggak nyebutin secara jelas, tapi konteksnya kan jelas. Mayoritas terbesar Indonesia itu agama Islam, terbesar di dunia ya, maksudnya agama Islam. Terus ada lagi itu ucapannya itu gaduh tuh. Terus Pak Mahfud pernah bilang sistem pemerintahan yang dibangun oleh Rasulullah di zaman Rasulullah itu nggak bisa diterapkan di Indonesia, nggak cocok, gaduh lagi. Ya kan ucapan-ucapan yang nggak dielaborasi gitu Pak. Terus malah menantang untuk debat ya. Yang berani nantang debat itu ya siapa namanya? Habib Riziknya nggak boleh pulang Pak 3 tahun, tapi Pak Mahfud diem aja, nggak jemput kayak itu Pak Habib Rizik. Emang Pak Mahfud nggak berani jemput Habib Rizik di muka, sekalian umroh gitu loh Pak, habis umroh terus jemput Habib Rizik. Loh, masa ada warga Indonesia nggak boleh pulang 3 tahun lah? Habib Rizik udah jelas mau pulang, tapi orang iso dicekal. Kata kedutaan besar Saudi di Jakarta, nggak ada masalah katanya dengan pemerintah Arab Saudi, tergantung clearance dari Jakarta. Loh, kan berarti bolanya ada di Jakarta loh Pak Mahfud. Jadi di tangan Pak Mahfud itu dan teman-temannya, saya nggak tahu siapa. Pokoknya faktanya nggak bisa pulang aja. Masa siapa Habib Rizik suruh berenang toh Pak? Kan jauh berenang itu, 12.000 km Pak. Suruh berenang nyusuri Laut Hindia, suruh masuk diam-diam gitu pakai perjalanan darat lah, kasihan umurnya udah 55. Kan 24 Agustus tuh ya lahirnya ya. Kalau saya kan 29 Agustus lahirnya itu. Ya beda 4 tahun lah. Kalau Habib Rizik tuh 24 Agustus 65 lahirnya. Saya 29 Agustus 61. Jadi beda jauh sih, saya umur saya masih 27. Tuh Pak Mahfud ya kan ribut. Terus Menteri Agama ngurusin radikalisme, ngarang celana cingkrang, itu dari awal itu ribut lagi. Ini menteri apa sih ini, celana cingkrang, cadar. Sekarang yang terakhir tuh ngurusin apa tuh, ngurusin ini itu yang kemarin ribut, yang good looking, good looking, tahfidz bahasa Arab. Orang yang pada bahasa Arab yang hafal Quran itu bisa jadi jalan untuk menanamkan benih-benih radikalisme. Ribut lagi itu. Ini negeri apa? Oh, Indonesiaku. Kemudian sekarang ada sertifikasi dai, Majelis Ulama nolak, tapi ribut lagi itu. Ya nggak, ribut tuh. Ini apa namanya itu, jalan terus, tapi sertifikasi dai itu istilahnya bimbingan teknis ya, sosialisasi bimbingan teknis. Logo MUI dipasang, MUI protes, ribut lagi. Jadi apa pura-pura nggak tahu tuh panitia, udah tahu MUI itu menolak, logonya dipasang. Itu kan kurang kerjaan ya, bukannya bodoh dia, sengaja dia. Sekarang ditempel, kata Pak Anwar Abbas itu ditempel. Jadi ditempel maksudnya ditutup logonya MUI itu di logo bimbingan teknis sertifikasi dai itu, sosialisasi.
baguslah kalau dari tempel, kira-kira kata orang MUI Pak Anwar Abbas tuh. Itu berarti MUI Majelis Ulama Indonesia nggak ada kaitannya dengan sertifikasi dai dari programnya Pak Fahru Rozi, itu Departemen Agama, Kementerian Departemen Agama. Saya tahu kantornya di Kelapa Banteng. Saya pernah dulu bolak-balik, pernah jadi juri nasional di sini, lomba cerita Islami secara nasional. Barang siapa itu dulu juri-jurinya itu? Ya, ini banyak juri-juri nasional, penulis-penulis itu. Terus apalagi Menteri ini Pak Nadiem Makarim, dia bilang ini apa dulu? Oh iya, tukang ojek juga ngurusin pendidikan, nggak ngerti pendidikan ya. Sampai akhirnya pada satu titik Muhammadiyah sama NU keluar dari program apa itu manusia merdekanya, pendidikan merdekanya siapa? Nadiem Makarim, ribut lagi. Sekarang saya dengar-dengar Menteri Dikbud itu mau menghapus sejarah, artinya pelajaran sejarah itu menjadi pelajaran pilihan. Terus orang melihat, wah ini satu cara untuk menghapuskan jejak-jejak sejarah PKI di sekolah, kan ribut lagi. Jadi kalau kementerian diurus sama orang yang nggak punya kapasitas itu ya, kan repot ya. Menteri Agama dipimpin oleh Pak Fahru Rozi, ya dia mungkin lincah ya bertempur waktu di mana itu dulu Timur ya, salah seorang komandan yang lincah di lapangan ketika menghadapi Fretilin ya, itu kan menghadapi musuh di lapangan, kan lapangan militer beda dengan lapangan agama. Terus dia bilang, saya bukan menteri agama Islam tapi menteri agama untuk semua agama. Omongan-omongannya nggak perlu ribut lagi dikomentari, habis ini kan energi bangsa ini untuk merespon pejabat-pejabat pemerintah di era Pak Jokowi, dari Pak Mahfud, dari Ketua BPIP, dari Menteri Nadiem Makarim sekarang menjadikan sejarah hanya menjadi pelajaran pilihan. Loh, itu kan ribut lagi tuh nanti, coba ya. Terus ada lagi komisaris utama siapa itu, Ahok ngurusin Pertamina, ribut lagi. Lawong nggak punya kapasitas tentang dunia migas, itu ngurusin Pertamina, rugi kan 11,1 triliun itu, ribut lagi ya. Jadi orang ngurusi satu bidang yang nggak dia kuasai karena kepentingan politik tertentu. Aneh toh, apalagi nanti yang ribut ya. Terus ada lagi menteri yang segala urusan bisa ngurusin macem-macem. Maksudnya Pak itu loh, Pak LBP itu, nggak usah disingkat, nggak usah dikepanjangin, LBP, ribut lagi. Jadi sebenarnya terus Pak Terawan, Menteri Kesehatan ya, ribut lagi awal-awal COVID. Sekarang justru Pak Terawan, Menteri Kesehatan yang dokter itu, jadi di Menteri Kesehatan itu benar itu. Tapi sekarang kan dia dipandang sebelah mata ya. Harusnya sih menurut saya Pak Terawan tuh mundur sebagai Menteri Kesehatan ya, karena diperlakukan tidak semestinya. Tapi mungkin dia juga, kata teman saya, mungkin juga dia ditekan ya supaya tidak mengundurkan diri. Padahal kalau mengikuti jalan Pak Harto di akhir-akhir kekuasaannya itu, sejumlah menteri pembantunya mundur dipimpin Akbar Tanjung, langsung itu terjadi demoralisasi ya, kehilangan efektivitas pemerintahan ya, kehilangan kakinya itu langsung rubuh gitu ya, langsung limbung Pak Harto karena orang-orang yang dia percaya sebagai menteri, sebagai pembantunya itu mundurkan diri. Karena melihat situasi yang nggak bisa ditolong lagi. Bagus juga tuh politisi-politisi itu. Seharusnya politisi sekarang keadaan udah nggak bisa ditolong gini ya, ekonomi ya, hukum ekonomi begitu. Pak Mahfud kan udah menyerah, menyaksikan
melihat cukong-cukong yang menguasai ya pilkada itu kan Pak ya, 90 berapa persen itu menurut Pak Mahfud itu. Dan kita tahu tanah-tanah itu dikuasai oleh siapa di mana-mana ya. Itu gimana sih itu Indonesia kita nih? Oh, Indonesiaku. Jadi kalau keadaan begini nih ya, rakyat sih nggak mau tahu. Tapi kalau terjadi manuver yang canggih ya di kalangan sejumlah menteri, atau satu menteri aja ngundurkan diri, itu langsung terjadi demoralisasi, itu langsung kehilangan ininya tuh apa ya, langsung limbung pemerintah itu. Kalau menterinya nggak tahu, kalau menteri-menterinya mau tenggelam bersama-sama, berarti menteri yang sangat setia. Tapi kalau kita lihat sejarah, itu dalam sebuah pemerintahan itu ada orang yang menunggu ya, atasannya jatuh, ada yang oportunistik, ada yang melakukan pengkhianatan intelektual ya, melacurkan intelektualismenya, itu yang penting dirinya selamat. Itu sejarah begitu ya. Zaman Hitler juga begitu, zaman pemerintahan Pak Harto juga begitu. Ada aja orang-orang yang pengen selamat, dan sekarang ada yang selamat di era Pak Harto, selamat di era Gus Dur, selamat di era Megawati, selamat di era di era Habibie, selamat di era SBY, selamat di era Jokowi. Ada orang-orang gitu ya, lihat aja sendiri dan cari sendiri temukan sendiri orang-orang itu masih berperan. Orang-orang itu orang-orang lama ya, nggak tahu lah. Kalau negeri ini sudah kehilangan perspektif ya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran dan tekanan ekonomi yang sangat berat ya, dengan ujian dari Allah ini ya, kita hanya bergantung, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rakyat ya. Tapi kalau yang orang yang diamanahi untuk memerintah ya, jangan menyerah seperti Pak Mahfud. Masa menyerah? Nah itu kan yang jadi masalah itu kan. Nah kalau pemerintahnya menyerah, yang ditangkap loh, sinyal yang dikirimkan oleh Pak Mahfud, ada kelumpuhan ya, sikap menyerah, tinggal nunggu ngelempar anduk aja ya, di segala bidang sudah nggak bisa berdaya itu katanya Presiden dan Menko Polhukam ya, di bidang hukum yang kemarin terakhir itu. Terus malah menyerang pribadi siapa, Sohibul Iman. Ya keliru Pak. Bapak mengungkapkan latar belakang atau mengungkapkan kondisi real tentang hukum yang mengecewakan itu, terus kemudian direspon sama Sohibul Iman. Kenapa direspon lagi? Nggak usah, orang faktanya begitu. Kenapa nggak Bapak respon sekalian tuh videonya siapa, Muhammad Said Didu, itu lebih tajam lagi. Malah dia menunggu 1-2 hari ini Pak Mahfud mengundurkan diri, kata Pak Said Didu, kalau nggak salah tangkap ya, kalau saya nggak salah menangkap videonya. Video itu dilihat lagi ya Pak, itu ada mengungkapkan istilah bahasa Inggris hands out ya, lempar anduknya ya. Dia menanti 1-2 hari ini Pak Mahfud melempar anduk, maksudnya mengundurkan diri jadi menteri. Itu saya kurang, nanti jangan sampai saya ditafsirkan salah loh Pak. saya bilang lihat lagi itu videonya Pak Said Didu yang lebih rinci dibanding Twitternya Presiden PKS ya, Sohibul Iman itu. Lihat Pak, dia menanti itu Pak Mahfud melemparkan handuk ke tengah kanvas ring tinju. Sayudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir, Sobron Jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Oh Indonesiaku.